Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara melalui channel 5M ini bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa kiranya saudara semua senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Tema untuk episode kali ini berjudul Menang Atas Krisis Kepercayaan, yang merupakan serial daripada episode Hidup Berkemenangan. Mari buka hati saudara, siapkan hati, dan juga saudara boleh siapkan alat tulis saudara untuk saudara boleh mencatat rema ataupun pesan yang saudara dapatkan melalui episode ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar nama Gideon, salah satu tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita? Kita tentunya menggambarkan seorang pahlawan, seorang gagah perkasa, seorang yang luar biasa. Ya, demikianlah gambaran tentang seorang yang bernama Gideon, salah satu tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, melalui episode kali ini, kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana latar belakang kehidupan Gideon. Alkitab mencatat di dalam kitab Hakim-Hakim, ada satu masa di mana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun ini orang-orang Israel hidup dalam ketakutan. Dan mereka terpaksa membuat tempat pelindungan di pegunungan, yakni di dalam gua-gua dan kubu-kubu. Mereka tinggal di sana. Kenapa mereka sampai melakukan hal itu? Karena setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian memusnahkan hasil tanah mereka. Dan bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Domba, lembu, bahkan keledai pun tidak. Sehingga orang Israel pada saat itu menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Hasil usaha mereka selalu dijarah dan dimusnahkan oleh orang-orang Midian. Tentu saja hal ini membuat orang Israel tidak tahan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab seruan ataupun permohonan minta tolong daripada orang-orang Israel ini melalui malaikatnya. Akhirnya melalui malaikatnya diperintahkan untuk menjumpai Gideon. Mari kita baca saudara bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon darbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tempat untuk mengirik gandum dan tempat pemerasan anggur itu adalah suatu tempat dengan kondisi yang sangat bertolak belakang. Biasanya mereka mengirik gandum itu di tempat yang terbuka, sedangkan untuk memeras anggur mereka lakukan di tempat yang tertutup. Bahkan seringkali mereka lakukan di ruang-ruang bawah tanah mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca, Gideon digambarkan sebagai seorang anak petani biasa yang sedang mengirik gandum, bukan di tempat yang biasanya, tetapi di tempat yang tersembunyi, yaitu Alkitab mencatat di tempat pemerasan anggur. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gideon, tidak bedanya dengan yang lain. Mereka bersembunyi karena mereka takut. Kalau mereka tidak bersembunyi, maka hasil gandum mereka pasti akan dijarah oleh orang Midian. Di tengah-tengah masa sulit yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel pada masa itu, Tuhan berfirman kepadanya bahwa ia disertai Tuhan dan bahwa ia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, mari kita lihat bagaimana respon ataupun reaksi daripada Gideon. Kita lihat di ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, maka secara refleks Gideon langsung melihat kepada kondisi yang ada di bangsanya pada saat itu. Sehingga dia berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib,
yang diceritakannya oleh nenek moyang kami kepada kami. Saudara, situasi dan kondisi bangsa yang sangat buruk pada saat itu telah membuat Gideon tidak percaya terhadap penyertaan Tuhan, bahkan juga atas dirinya. Sehingga Gideon berkata, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Menurut pendapat Gideon, Tuhan itu identik dengan kemenangan, kebebasan, kemakmuran, kemerdekaan, dan berbagai bentuk mujizat dan hal-hal yang baik lainnya. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Kalau kita lihat reaksi Gideon yang meragukan penyertaan Tuhan atas Israel, maka kelihatan sekali ini tidak menunjukkan tanda bahwa ia adalah seorang yang hebat, yang nantinya akan menjadi hakim dan bahkan pahlawan atas umat Israel. Seterkasih dalam Tuhan, Gideon mengeluh, Gideon komplain, Gideon beranggapan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak ada. Dan bahkan semua kesulitan yang dialami oleh bangsanya itu semua semata-mata karena Tuhan. Ini pendapat Gideon pada waktu itu. Tuhanlah yang telah membuang mereka dan menyerahkan mereka ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, kita melihat di sini penderitaan luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu telah mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap Tuhan pada dalam diri Gideon. Apa respon Tuhan ketika mendengar keluh kesah dan ketidakpercayaan Gideon? Mari kita baca dari Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Ternyata Tuhan menanggapi respon daripada Gideon dengan terus meyakinkan Gideon, dan bahkan memberikan perintah kepada Gideon, dan mengutusnya dengan kemampuan yang ada pada dirinya saat itu untuk pergi menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Sepertinya Tuhan tidak mempedulikan komplain, Tuhan tidak mempedulikan keluh kesah daripada Gideon, bahkan Tuhan terus menyatakan rancangannya yang sempurna itu atas Gideon. Kali ini bagaimana respon daripada Gideon? Mari kita lihat saudara di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Saudara, ketika Tuhan menegaskan kembali bahwa Tuhanlah yang mengutus dirinya dan memerintahkan Gideon untuk pergi, Gideon justru berkata, "Aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya kemampuan untuk melakukannya." Sepertinya ini menunjukkan kerendahan hati daripada Gideon. Tapi sesungguhnya bukan itu. Gideon kemudian berkata, "Kaumku paling kecil di antara suku Manasye dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku." Reaksi Gideon kali ini dia melihat keadaan dirinya sendiri. Gideon menyatakan kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya. Ia tetap tidak percaya bahwa Tuhan akan memakai dirinya untuk menyelamatkan orang Israel. Kita melihat dalam hal ini, krisis yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel telah membuat Gideon juga sulit untuk percaya bahwa Tuhan telah memilih dirinya untuk menjadi alatnya. Karena ia merasa dirinya tidak memenuhi syarat untuk itu. Saudara kasih dalam Tuhan, selain mengalami krisis kepercayaan terhadap Tuhan, ternyata kondisi dan situasi yang sangat sulit juga membuat Gideon mengalami krisis kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang terjadi atas Gideon selanjutnya. Kita lihat di ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Saudara, kita lihat di sini, Gideon mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa. Namun untuk kesekian kalinya, kembali Tuhan menyatakan janji penyertaannya atas Gideon dan kepastian kemenangan yang akan diperoleh oleh Gideon atas orang-orang Midian ini. Telah 2 kali Gideon merespon dengan cara yang kurang tepat. Nah, kali ini bagaimana respon daripada Gideon? Kita lanjutkan, kita lihat di ayat 17 dan 18. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya,
Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Begitu buruknya keadaan Israel pada waktu itu, sehingga Gideon sendiri meragukan bahwa Tuhan sendirilah yang berfirman kepadanya. Ia masih belum bisa percaya bahwa semua yang didengarnya adalah berasal dari Tuhan. Namun kali ini Gideon mulai menaruh perhatian kepada apa yang difirmankan Tuhan atas dirinya. Gideon tidak lagi melihat kondisi sekelilingnya. Gideon tidak lagi melihat betapa buruk lingkungannya. Gideon tidak lagi melihat keadaan dirinya sendiri. Tapi ia mulai merespon dengan benar, yaitu dengan apa? Dengan meminta tanda kepada Tuhan bahwa semua yang ia dengar tentang kemenangan atas bangsanya dan peran dirinya atas bangsanya adalah benar berasal daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan memenuhi permintaan Gideon? Oh iya, Alkitab mencatat Tuhan menjawab keraguan Gideon dengan memenuhi permintaannya untuk tetap tinggal sampai Gideon membawa persembahannya. Dan pada akhirnya, Gideon kembali percaya pada penyertaan Tuhan. Kita lihat di ayat 22 dan 23. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah Gideon pulih kepercayaannya, ia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Sebuah perubahan besar terjadi dalam dirinya. Gideon berani menubuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya. Dan bahkan Gideon menaklukkan Midian hanya dengan 300 anggota pasukan pilihan yang diseleksi, yang dipilih melalui tuntunan Tuhan. Gideon menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Peristiwa inilah yang membuat Gideon dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, situasi dan kondisi yang buruk yang terjadi di sekeliling kita, atau bahkan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bisa mengakibatkan krisis kepercayaan dalam hidup kita. Apakah saudara sedang merasakan hal seperti itu saat ini? Pertanyaan yang sering muncul dalam benak pikiran kita ketika masalah dan hal yang buruk datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga bertanya seperti Gideon, jika Tuhan menyertai hidupku, mengapa semuanya ini menimpa aku? Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang paling penting yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini adalah dengan mengembalikan dan membangkitkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah saudara sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap Tuhan? Atau bahkan mungkin saudara mengalami krisis kepercayaan terhadap diri saudara sendiri? Kau merasa tidak mampu? Kau merasa tidak kuat lagi? Saudara, jangan hanya terpaku dengan situasi dan kondisi saat ini seperti Gideon. Jangan terpaku dengan apa yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Sadari bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya dinyatakan melalui hal-hal yang baik yang dapat kita lihat dan rasakan, serta berkat-berkat yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Sadari bahwa dalam kondisi yang buruk sekalipun, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, Gideon berhasil mengatasi krisis kepercayaan yang dialami dalam kehidupannya dan tantangan besar yang diberikan malaikat Tuhan kepadanya. Walaupun pada awalnya ia sempat menyerah dan bahkan kalah sebelum bertanding. Namun pada akhirnya, pernyataan Tuhan direspon dengan benar, direspon dengan baik oleh Gideon, yaitu dengan merubah fokus perhatiannya dari krisis yang terjadi di sekelilingnya dan dirinya menjadi berfokus pada firman Tuhan yang telah didengarnya. Dan tidak cukup hanya dengan itu, Gideon juga mendirikan mezbah. Ia menata kembali hubungannya, memperbaiki komunikasinya dengan Tuhan, menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan, sehingga menimbulkan kepercayaan diri
dan kekuatan yang baru dalam dirinya. Bagaimana dengan hubungan atau komunikasi saudara dengan Tuhan di masa pandemi ini? Apakah baik-baik saja atau sedang bermasalah? Apakah kondisi saat ini telah membuat saudara mengalami krisis kepercayaan? Kalau saudara sedang mengalami krisis kepercayaan, sesungguhnya itu adalah suatu tanda bahwa hubungan atau komunikasi saudara dengan Tuhan sedang terganggu. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Saudara, mari kita belajar dari Gideon. Mari kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan kondisi sekeliling saudara, bahkan kondisi pribadi sekalipun. Mungkin saudara sedang sakit parah dan sedang menantikan kesembuhan. Mungkin rumah tangga saudara sedang bermasalah dan sedang menantikan pemulihan. Mungkin keuangan ataupun bisnis saudara sedang bermasalah. Atau mungkin kau sedang kehilangan pekerjaan dan sedang menantikan jalan keluar. Tetaplah percaya dan sadari sepenuhnya bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa yang telah difirmankannya atas hidup saudara. Seperti apa yang telah dilakukannya terhadap Gideon. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Setiap bagian firman yang telah diucapkannya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Saudara, mari bangun kembali mesbah pribadi saudara. Ekspresikan sikap hormat kepada Tuhan melalui mesbah pribadi yang kita bangun. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Miliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Maka rasa percaya itu akan terbangun kembali. Baik percaya kepada keberadaan Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, dan juga percaya terhadap diri kita sendiri yang Tuhan telah berikan kemampuan untuk kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Saudara, memang hidup semakin sulit, tapi jangan biarkan kesulitan-kesulitan hidup membuat kita mengalami krisis kepercayaan. Kita kehilangan kepercayaan terhadap penyertaan Tuhan, kita kehilangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Mari saudara, bangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Bangun kembali kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa melewati semuanya ini dengan baik. Mari buka hati saudara, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melalui episode ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak fokus kepada hal-hal yang sulit, supaya kami tidak fokus kepada hal-hal yang buruk yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan mungkin terhadap diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, bahkan Engkau mencegah kami untuk kami tidak mengalami krisis kepercayaan di dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami krisis kepercayaan, kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, beri kami kekuatan untuk kami boleh membangun mesbah dan kami membangun kepercayaan diri kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengerti sekarang bahwa penyertaan Tuhan tidak semata-mata ditunjukkan dengan hal-hal yang baik yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mengerti bahwa di dalam hal-hal yang paling buruk sekalipun, di dalamnya tetap ada penyertaan Tuhan. Dalam lembah kekelaman Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, dan Engkau yang membawa kami melewati, bahkan keluar dari lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap mereka yang melihat tayangan episode ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun saat ini mereka sedang ada yang menanti-nantikan kesembuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Untuk mereka saat ini yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Untuk mereka saat ini yang sedang mencari jalan keluar, ekonomi mereka sedang terpuruk, usaha mereka sedang terpuruk,
pekerjaan mereka terhilang. Tuhan, nama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa juga untuk setiap mereka yang rumah tangganya sedang diambang kehancuran. Tuhan, Kau menjamah Tuhan. Engkau menjamahnya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan nyatakan pemulihan atas keluarga demi keluarga yang sedang bermasalah di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya firman-Mu, iya dan amin. Kami sungguh percaya Engkau yang berkuasa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan seperti Gideon yang pada akhirnya dia mampu fokus kembali kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami diberkati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya dalam episode ini. Kiranya episode ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share kepada teman-teman saudara, dan juga saudara bisa tuliskan di kolom komen berkat Tuhan, pesan Tuhan, ataupun rema yang saudara dapatkan melalui episode ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Doakan terus channel ini makin berkembang dan makin menjadi berkat. Sehat selalu saudaraku, dan senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.